Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Daryanto, jurnalis Pos Belitung dalam program Dialog Ruang Kita. Sore hari ini kami kedatangan tamu spesial. 9 April itu adalah hari ulang tahun TNI AU, yang mana tahun ini adalah ulang tahun yang ke-75. Dirgahayu TNI AU ke-75. Tamu kita sore hari ini adalah yang bertugas di TNI AU. Ya, beliau adalah Komandan Pangkalan Udara atau Lanut Haji Abdullah Samsi Hananjudin, Bapak Letkol Rudi Hartono. Selamat sore Pak. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang kita. Begitu. Alhamdulillah, saya senang sekali bisa hadir di sini. Ya. Beliau tidak sendiri. Ya, sore hari ini didampingi oleh istri tercinta. Sebelah kanan beliau. Beliau itu adalah Ketua yang Ardia Garini, Lanut Hananjudin, Ibu Ingrid Rudi Hartono. Benar ya, Bu? Terima kasih. Terima kasih. Selamat datang juga di studio Wanginan. Terima kasih. Ya, itu tadi Tribuners, kami ini dadakan bahwasanya hari ini adalah momentumnya HUT TNI AU. Kami agendakan, kami minta waktu, kami ganggu Pak Komandan Lanut ini agar bisa hadir bersama kita sore hari ini. Kita mau ngulik tentang tiap hari kita lewatin itu di Jalan Sudirman itu, melewati pangkalan itu yang ada helikopternya itu. Nah, mungkin yang sudah tahu awam itu mungkin itu pangkalan TNI. Nah, untuk lebih jelasnya, ya kita mau tanya-tanya nih sama Pak Komandannya, Lanut itu apa sih, gitu kan? Terus tugas-tugasnya apa, kemudian yang di sini yang dikerjakan apa sih Pak, gitu kan? Kalau angkatan udara kok nggak banyak sering pesawat lewat, gitu kan? Ada momen-momen tertentu saja, gitu lah. Nah, monggo dijelaskan Pak Komandan mengenai profil Lanut Hananjudin itu sendiri. Sebentar dulu, monggo. Terima kasih Mas. Jadi alhamdulillah kita sangat bersyukur sekali di momen yang sangat berharga ini, di ulang tahun ke-75 TNI Angkatan Udara. Kami dapat kesempatan untuk menjelaskan lebih jauh tentang keberadaan Lanut kami di Kota Belitung ini. Jadi Lanut Haji Abdullah Samsi Hananjudin merupakan salah satu pangkalan udara tipe C. Kalau di kita itu ada tipe A, B, dan C. Kalau di sini kita tipenya tipe C, yang berada di bawah jajaran Korps AU 1. Korps AU 1 ini wilayahnya meliputi Indonesia bagian barat. Nah, itu salah satunya kita yang ada di sini, yang dimana markas komandonya Korps AU 1 berada di Jakarta. Jadi Lanut Haji Abdullah Samsi Hananjudin ini merupakan salah satu bagian dari Korps AU 1 yang memiliki tugas untuk mengoperasikan pemberdayaan wilayah yang ada di sini, melaksanakan pengawasan, pengamanan, dan memberikan dukungan operasi penerbangan dan pengamanan kekuatan wilayah dirgantara. Jadi memang kita kalau angkatan udara biasanya hubungannya dengan pesawat ya. Ya. Jadi kita lebih banyak kalau tugas kita di sini selain tugas sehari-hari di kantor melaksanakan kegiatan administrasi, kegiatan pengamanan, dan juga kegiatan pemeliharaan yang lain. Kita salah satu tugas utamanya adalah mengawasi kegiatan penerbangan yang ada di bandara. Komersil juga gitu Pak? Betul. Komersil? Jadi wilayah kerja kita selain di sini meliputi salah satu sama provinsi. Satu provinsi yang ada di Bangka Belitung ini merupakan wilayah kerja saya. Jadi yang di Bangka, di Pangkal Pinang, Bandara Bupati Amir itu juga termasuk wilayah kerja saya, dan juga di Bandara Hananjudin sendiri yang ada di Kabupaten Belitung. Jadi memang tugas kita selain mengawasi kegiatan penerbangan militer, juga penerbangan sipil yang ada di bandara. Untuk penerbangan militer sendiri, kalau di Belitung ini yang rutin, yang sering melewati bandara, melewati ruang kita adalah pesawat CN yang rutin sebulan sekali. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan beberapa kali kita kesinggahan pesawat Hercules, pesawat helikopter, dan juga beberapa waktu yang lalu ada dilewati latihan pesawat tempur jenis Hawk. Jadi tidak hanya mengawasi pesawat militer, tapi juga
pesawat sipil termasuk pengamanan yang di bandara merupakan salah satu wilayah kerja dari kita. Artinya secara teritorial memang tugas dari Lanut ini ya cukup banyak meliputi, jadi nggak mengikuti kawasan kita tadi. Ya. Bagaimana jalur-jalur lintas udara ini yang itu menjadi konsentrasi kita juga gitu. Jadi kalau untuk pengawasan jalur penerbangan kita kerjasama dengan Angkasa Pura yang ada di bandara sini maupun di Pangkal Pinang, dan juga ada Ernal dan juga beberapa personil yang memang bertugas di bandara. Kita membantu dalam pengawasan dan juga sekali waktu kita ikut melaksanakan kontrol terhadap pesawat. Utamanya kalau pesawat militer memang di bawah kontrol dari kita. Tapi kalau pesawat dari sipil kita hanya membantu dari personil yang sudah ada di Angkasa Pura maupun di M6 itu sendiri. Ya, artinya itu tadi bagian dari kerjasama lintas sektoral tadi Pak ya. Betul. Banyak sektor yang harus diurus, kita juga sifatnya membackup itu tadi. Iya. Oke. Nah, kalau kita berbicara pangkalan di sini, kita juga ingin tahu nih, kira-kira berapa banyak sih anggota TNI AU yang ada di Lanut ini, ya kan? Ya, terus kemudian peralatan apa saja yang memang standby di sini, atau memang ketika ada waktu tertentu, misal pesawat tempur itu mendarat di Lanut Hasanuddin atau di Bandar Udara Hasanuddin. Jadi kalau personel Lanut sendiri kita saat ini total ada 152. 150. Terdiri dari 139 personel militer dan 13 personel dari PNS atau pegawai negeri sipil. Dan karena wilayah kerja saya ini meliputi satu provinsi, selain yang ada di Mako Lanut di Jalan Sudirman itu, kita juga ada personel perwakilan yang ada di Bandara Bupati Amer di Pangkal Pinang. Di sana juga ada pos perwakilan, ada komandan pos dan beberapa personel yang membantu untuk pengawasan kegiatan di bandara. Dan juga selain yang pengawasan di Lanut itu sendiri dan juga di Bandara Hasanuddin, kita juga wilayah sampai dengan Belitung Timur. Di sana kita juga ada pos perwakilan dan beberapa personil Bintara Potensi Dirgantara atau Babinko Dirga yang ikut mengawasi dan melihat kegiatan masyarakat yang ada di sana. Oke. Kalau dari kekuatan alutsista sendiri bagaimana, Pak Donon? Nah, untuk alutsista itu sendiri, karena di sini merupakan pangkalan udara tipe C, jadi kita memang tidak memiliki skadron udara atau pesawat yang ada di sini. Jadi kita tidak memiliki pesawat, hanya memberikan dukungan operasi penerbangan apabila ada pesawat yang melewati sini. Jadi kita hanya memiliki sarana prasarana untuk mendukung operasional penerbangan tersebut, seperti ada kendaraan khusus untuk towing car, kendaraan khusus untuk radar cuaca, atau kendaraan-kendaraan lain yang memang dikhususkan untuk mendukung kegiatan penerbangan. Oke. Itu tadi sekilas bagaimana profil dari Lanut Hasanuddin. Jadi sudah disampaikan kekuatannya ada ratusan personil. Kalau pesawat memang tidak, memang momen-momen tertentu. Nanti kita juga akan ngobrol tentang mana ketika ada operasi gabungan relaksasi itu biasanya banyak, ya kan, peralatan tempur, ya kan, mulai dari helikopter. Nah, itu nanti kita tanyakan kapan itu akan ada lagi, ya kan, karena pandemi kemarin nggak ada momen itu kan. Nanti kita tanya ke Pak Dan masih ke Pak Dan sebentar. Jadi nah ini kita berbicara momentum HUT ke-75, ya kan. Temanya apa sih tahun ini, kemudian arahan khusus dari pasal tentang apa yang harus dilakukan oleh para prajurit TNI AU di momen HUT ke-75, kira-kira mau dikonsentrasikan ke apa? Apalagi dalam kondisi pandemi saat ini, gitu Pak. Betul, memang momen perayaan tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, karena memang pada saat perayaan tahun ini kita masih dalam situasi kondisi pandemi COVID, jadi memang agak berbeda. Yang biasanya kita juga meriah dan semarak, namun dengan kondisi seperti ini kita memang menyesuaikan dengan program pemerintah juga yang memang tidak boleh melaksanakan kegiatan yang terlalu bisa melibatkan personel yang banyak dan keramaian. Jadi memang tema untuk perayaan tahun ini adalah sesuai arahan dari pimpinan Kepala Staf Angkatan Udara, yaitu dilandasi jiwa ksatria, militan, loyal dan profesional. TNI AU siap mendukung
percepatan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Jadi memang itu tema yang diusung oleh pimpinan kita, dan kita di daerah memang ditugaskan untuk membantu tetap pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan dan juga supaya tidak ada pelanggaran terhadap protokol itu sendiri, dan juga kita bisa membantu untuk pengawasan supaya pandemi ini cepat berakhir ya. Juga beberapa program yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah, kita siap untuk selalu mendukung dimanapun kita berada. Oke, artinya bahwasanya instruksinya benar, bahwasanya saat ini yuk kita bareng-bareng fokus bagaimana mencegah penyebaran COVID ini gitu kan. Kalau di Pemkab biasanya dengan reduksi anggaran, dengan macam-macam yang memang intinya adalah konsentrasi ke COVID. Prajurit juga dituntut melakukan itu, temanya yang diambil itu kan sama seperti itu. Lalu langkah konkret kita di lapangan sejauh ini bisa di dalam lingkup lanut sendiri itu sejauh mana Pak? Atau kemudian dilibatkan juga ketika ada tim gabungan atau untuk mensosialisasikan tentang protokol kesehatan. Kalau untuk masalah kegiatan penanganan COVID, memang kita sudah bersinergi dengan pemerintah, dengan Pemda, dan juga Angkatan Darat, kepolisian yang ada di wilayah Belitung ini. Kita bekerjasama untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk menghindari atau tetap mengingatkan masalah protokol kesehatan. Beberapa kali kita melaksanakan apel bersama, kemudian patroli bersama untuk melihat atau memantau bagaimana sih personil atau masyarakat yang ada di sini dalam menghadapi situasi pandemi COVID seperti ini. Jadi beberapa kali kita juga turun ke lapangan, seperti contoh pembagian masker, kemudian melihat kalau memang ada yang tidak memakai masker kita ingatkan, kemudian selalu kita ingatkan masalah protokol kesehatan. Minimal 3M itu sendiri, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Itu tadi yang dilakukan. Nah, berarti ada sinkron juga bahwasanya nih ke Ibu Ingrid ya. Iya, Ibu Ingrid ini kan adalah tugasnya adalah termasuk di dalamnya adalah keluarga besar TNI AU, termasuk ketua PIA sendiri ini. Dengan kegiatan-kegiatan masa pandemi ini, programnya PIA ini apakah sama ya kan? Atau punya inovasi sendiri nih gitu kan di lingkup ibu-ibunya gitu kan? Anggota PIA. Monggo. PIA Arya Darini ya, Persatuan Istri Angkatan Udara Arya Darini. Jadi memang kita dituntut untuk menjadi istri yang baik untuk mendampingi suami. Nah, PIA Arya Darini juga di bawah Dharma Pertiwi memiliki program-program yang bersinergi dengan bapak-bapaknya gitu ya. Jadi kita selain berorganisasi, kita juga ada budaya, ada sosial, dan juga ada ekonomi. Seperti salah satunya pemulihan tadi ya, pemulihan ekonomi nasional. Kita bekerja sama dengan ibu-ibu PIA. Contohnya di Belitung ini kita membuat UMKM nih Mas, UMKM sendiri. Untuk di Belitung kami memberi judulnya Umak Garini begitu. Umak ya, Umak itu mama ya kan. Mama gitu ya. Ini kita jadi ibu-ibu ada yang pintar goreng oleh-oleh seperti itu kita jual, kemudian ada yang kerja sama kopi seperti itu. Nah, jadi kita misalnya ada oleh-oleh itu kita kelola sendiri sehingga kita harapkan pemulihan dari ekonomi ibu-ibu terutama khususnya di Arya Darini bisa meningkat. Selain itu di bidang budaya kita juga memiliki ketahanan pangan. Jadi di area Lanut kita mempunyai lahan tidur ya, lahan tidur yang tidak dipakai, akhirnya bersama-sama dengan bapak-bapak dan ibu-ibu juga kita menanam pohon, waktu itu menanam jagung, kemudian menanam toga, dan alhamdulillah sudah 3 bulan ini kita bisa panen ya, panen raya kemarin. Oh, panen raya. Itu kita bagi-bagi, jagung-jagung kita bagi-bagi. Itu tadi ya banyak. Nanti kita ulik lagi tentang umak apa tadi? Umak Garini. Kemudian bagaimana suka-duka seorang istri prajurit apalagi komandan yang harus tidak kesana kesini. Kemudian masih juga rangkaian TNI AU apa saja programnya selain kemarin ada lomba menembak juga. Mungkin ada lagi yang kegiatan yang
banyak yang mau disampaikan nanti kita kulik lagi, ya kan? Tapi jangan kemana-mana, kita rehat sejenak. Setelah azan tetap di dialog ruang kita Pos Belitung masih bersama Komandan Lanut HS Hamdan Bapak Rudi Hartono dan Ibu Ingrid. Saat lagi tetap di ruang kita.
Baik, Tribuners, masih bersama kami di dialog ruang kita Pos Belitung. Tadi sebelum break, ya kan, Ibu Ingrid menyampaikan bagaimana program-program dari PIA itu ada mencakup 3 hal tadi. Satu lagi apa tadi yang bisa disampaikan? Iya, jadi PIA itu ada, walaupun kita aktif di organisasi ya, tapi kita juga di ekonomi. Untuk saat ini Ibu Ketua kami juga gencar-gencarnya untuk memberi pendidikan tentang UMKM. Jadi sebisa mungkin di kondisi pandemi ini Ibu harus bisa mandiri di rumah dan membantu perekonomian keluarga. Nah itu di Belitung ini alhamdulillah ibu-ibu PIA juga sudah pandai membuat olahan khas Belitung, kemudian kopi, kemudian kita jadikan satu dengan tajuk tadi Umak Garini, sehingga pada saat bila kita ada tamu, ada pejabat datang yang kita tonjolkan hasil ibu-ibu, kreasi-kreasi. betul. Iya, ya. Iya, jadi ada kue khas Belitung itu seperti lapis legit begitu. Kemudian ada peyek kacang, kemudian ada sambal khas Belitung, kemudian juga ada kacang ya, kacang-kacangan ini itu ahlinya ibu-ibu. Jadi memberdayakan semua. Benar. Jadi sebisa mungkin kita berusaha untuk membantu perekonomian keluarga. Tadi kami juga menyinggung masalah ketahanan pangan. Jadi kemarin kita juga bagi-bagi jagung ya. Jadi ada panen tadi ya. Benar, panen raya. Dan alhamdulillah juga sudah dirasakan oleh ibu-ibu semua. Pada saat itu kebetulan harga jagung lagi tinggi. Jadi dengan itu kita merasakan bahwa dengan kemandirian ibu-ibu ini kita juga bisa membantu bapak-bapak untuk tadi kembali pemulihan perekonomian tadi itu. Oke, itu tadi bahwasanya ibu bantu. Nah, ketika ibu-ibu sudah turun tangan dan meminta ya kan, ayo bantu kami. Nah, Pak Komandan, kira-kira ya apa namanya direcok ibu-ibu. Dong, ibu kami nih, ya kan, para ibu ini, kami sudah membantu. Tadi bagaimana mendukung kegiatan para ibu-ibu, para istri itu tadi. Ya, jadi memang mau tidak mau kita kan pasti ada sama. Apapun pikiran ibu pasti bapak-bapak juga mendukung. Begitupun sebaliknya, pikiran bapak kan pasti ibu juga mendukung. Jadi kalau memang ibu ada kegiatan yang kita rasa juga tujuannya positif, pasti dari bapak kita 100% akan mendukung, baik tenaga, pikiran ataupun hal-hal lain yang dibutuhkan. Contohnya kalau misalnya kemarin ketahanan pangan, ya kita bareng-bareng, kita bercocok tanam bareng-bareng, kita turun ke lapangan, kita membantu, kita carikan bibit yang mau ditanam ya. Contohnya kemarin ada jagung, ada pohon alpukat, kita juga punya kolam ikan. Wah, ada kolam ikan. Ya. Di mana sih Pak lahannya? Di belakang, di seberangnya Makolanut, di sebelah utara. Oh, sebelah utara ya. Ya, kita ada lahan kosong yang kita sekarang jadi kebun jagung itu, sama di belakangnya ada kolam ikan yang kita manfaatkan. Jadi kemarin kita juga baru isi lagi dari beberapa buah bibit ikan yang kita sebar ke sana untuk melanjutkan program ketahanan pangan. Jadi Bapak ini merupakan bisnis dan lanut adalah pembina dari PIA Adia ini, sehingga saat kita punya program-program, beliau juga mengetahui program-program itu selama 1 tahun itu apa saja. Salah satunya kami juga PIA Adia ini memiliki yayasan. Yayasan kita sebutnya Yayasan Adia Garini. Nah, salah satunya kita punya TK Lembaga Pendidikan ya. Di bidang pendidikan kita punya TK Akasa. Nah ini alhamdulillah di Belitung kita punya satu TK Akasa yang sudah berdiri sejak tahun 1967. Dan alhamdulillah ini siswanya juga banyak, 100 orang. Ini banyak juga ya bapak-bapak ya. Di sana juga ya. Yang Tribuners hari ini anak-anaknya yang sekolah di TK Akasa jangan nonton ini. Apa saja sekarang program di TK, apa namanya di pandemi kayak gini, kelola belajarnya. Betul, TK Angkasa kemarin bahkan sempat menjadi juara 1 lomba sekolah sehat di Tanjung Pandan. Jadi memang kita Bapak juga bersinergi dengan klinik TNI AU
kita setiap sebulan sekali mengadakan penyemprotan di TK Angkasa. Kemudian kita juga rapid test untuk gurunya, dan kita bekerjasama dengan bapak-bapak untuk mengadakan semacam bakti sekolah. Jadi itu kadang setiap hari Jumat atau 2 minggu sekali kita benar-benar bersih-bersih sekolah. Dan selain itu juga di seberang sekolah TK Angkasa, alhamdulillah kemarin Pak Dananut meresmikan posyandu. Oh baru ya Pak? Baru juga. Bulan lalu. Oh, baru sebulan yang lalu. Betul. Lokasinya? Di seberang TK Angkasa. Seberangnya? Betul. Jadi posyandu ini bersinergi dengan TK Angkasa karena tumbuh kembang anak itu sangat penting, apalagi kondisi pandemi. Ya. Karena mungkin ya kita mau ke rumah sakit itu tuh mungkin takut ya karena kondisi pandemi, nanti anak saya apa. Nah kalau di posyandu kita ini memang kita untuk mengukur tinggi anak-anak. Kemudian di sana juga ada PMT, pemberian makanan tambahan yang bergizi, contoh makanan bergizi seperti apa. Kita juga melakukan penyuluhan, bahkan kemarin kita mengadakan seminar untuk orang tua murid dan juga untuk anggota ibu-ibu Pia Adiagarini, betapa pentingnya pendidikan usia dini di masa pandemi. Seperti itu. Itu untuk umum berarti posyandu? Iya, posyandu Nggak melulu lingkup dari angkatan saja ya? Tidak, jadi kemarin juga diresmikan langsung oleh Pak Wakil Bupati, Pak Beliau Ishak. ikut hadir sama Ya. kami meresmikan posyandu, karena selain untuk anak-anak anggota juga kita membuka untuk umum yang di sekitar wilayah Lanut, kita izinkan lah untuk sekalian ikut ke posyandu. Betul, banyak inovasi ya kan. Mudah-mudahan ke depan nanti akan disiapkan program-program yang memang itu sosial, bukan masyarakat, sehingga Lanut ini memang juga hadir ya dengan berbagai inovasi program-programnya. Oke, ke Kak Dananut. Sebelum dinas ke sini baru ya Pak ya. Baru, ya. Beliau ini baru 5 bulan di sini. Nah, sebelumnya di mana Pak dinasnya? Saya setelah lulus dari Akademi Angkatan Udara, saya lulus tahun 2001. Kemudian penempatan pertama saya di Lanut Abdurrahman Saleh di Malang. Karena kebetulan saya seorang navigator di pesawat Hercules, jadi saya penempatan pertama terbang berada di Malang. Kurang lebih saya dinas di Malang selama 15 tahun sampai tahun 2018 karena sudah tidak terbang lagi. Jadi alhamdulillah saya mendapatkan kesempatan promosi untuk menjadi Komandan Skadron Taruna di Lembaga Pendidikan AAU di Jogja. Jadi saya kembali ke alma mater lah. Jadi setelah dulu berdinas kembali ke lembaga pendidikan di AAU menjadi komandan dan memimpin dan mengawasi, mendidik taruna-taruna yang telah menjadi seorang perwira. Kemudian di Jogja selama hampir kurang lebih 2 tahun. Tahun 2020 saya sempat dinas ke Mabes AU di Jakarta, hanya kurang lebih sekitar 3 bulan. Kemudian pada saat bulan Oktober tahun 2020 kemarin, alhamdulillah mendapatkan promosi menjadi komandan Lanut di Tanajudin di Belitung ini. Artinya itu tadi tribunal beliau ini new ya kan, untuk dari awal lulus kemudian ke Malang tadi langsung promosi new. Biasanya yang kesini ini sudah menjabat di lanut-lanut yang lain. Nah, beliau Pak Rudi ini new, dia kan kesempatan. Nah, ketika mendapat TR atau penugasan ke Belitung nih, sudah bayangin belum? Hitungan pulau ya kan, kecil ya kan. Apa kata sudah terlebih dahulu tahu Belitung itu seperti ini? Gambarannya gimana Pak? Ya memang waktu saya dulu masih terbang di pesawat Hercules, saya sempat beberapa kali terbang ke sini, singgah saja hanya melewati, tidak sempat yang berdiam lama di sini, tetapi hanya singgah. Dan pada saat mendapatkan telegram untuk pindah ke sini, karena dulu kita tahunya Belitung ini kan kotanya kecil, berada di pulau, tetapi kita kemarin melihatnya kan dengan adanya Laskar Pelangi, jadi sedikit ada gambaran lah Belitung itu seperti apa. Jadi ya kita sedikit banyak tahu bahwa salah satu tujuan wisata di Indonesia adalah di Belitung ini. Jadi memang awalnya tidak ada gambaran,
dan masih meraba-raba bagaimana sih kota di sini, tetapi dengan 5 bulan setelah masih ada di sini gimana? Alhamdulillah kita betah dan senang. Ekspektasinya kita tuh luar biasa. Memang kalau dilihat kota memang kecil dari akan di Jakarta atau di Jogja, di Malang, tetapi dengan suasana dan situasi yang di sini kondusif dan nyaman untuk keluarga dan anak-anak, kemudian banyak wisata pantai, jadi kita merasa nyaman dan senang berada di sini. Ya, betul. Ternyata ya kan kemarin cuma lewat, sehingga sekarang di sini ya kan. Besar ya kan. Jadi beliau ini ternyata sudah tahu duluan lewat Laskar Pelangi. Ya, berarti ini memang angkatan-angkatan itu memang menyimak perkembangan film pada waktu itu ya Pak ya. Memang keren. Ya, kemudian membuat Belitung ini jadi terkenal. Ya, karena sebelumnya kan nggak tahu nih seperti apa. Ya. Begitu ada Laskar Pelangi kita jadi tahu sedikit banyak tentang Belitung. Oke, ke Bu Ingrid. Nah, setelah ini ikut nilai ini kan resiko ya sekarang setelah menjadi istri prajurit itu harus apalagi perwira yang memang ditugaskan itu berpindah-pindah ya kan, dari sini ke sini itu dari Malang, Jogja, Jakarta ke sini. Nah itu bagaimana sih? Iya. Kira-kira aduh pindah lagi enggak? Iya, sebelumnya saya juga seorang wanita bekerja ya. Jadi tetapi kemudian dengan ada promosi jabatan dari Bapak itu akhirnya kami melepas itu semua. Jadi memang istri itu harus ikhlas ya, harus ikhlas. Jadi akhirnya saya bekerja dengan cinta gitu ya untuk sampai tercinta. Kemudian kami juga dengan anak-anak kami tekankan bahwa jika merasa home itu adalah keluarga. Jadi kita kemanapun selama kita dengan keluarga, ya, kita nggak akan nyari rumah itu di mana gitu. Ya, betul. Jadi rumah itu ya keluarga. Akhirnya kita menghadapi dengan enjoy, menghadapi dengan senyum. Apalagi pindahnya ke daerah pantai. Aduh, anak-anak itu senang sekali betul. Jadi setiap hari ke pantai. Kemudian di sini juga bisa sehat ya, maksudnya bisa berjemur, karunia matahari berlimpah, itu sangat-sangat kita nikmati. Artinya ketika kadang ya ketika kita pindah ya harus penyesuaian adaptasi baru, apalagi anak-anak ya kan dia harus. Tapi ketika anak-anak juga bisa motornya cepat, artinya lingkungan itu memang mendukung. Maksudnya aduh misalnya kan gitu, biasanya kan gitu anak-anak ini. Enggak ya? Ya. Merasa senang gitu tadi. Tapi kebetulan anak kami merasa enjoy, merasa senang, malah dengan dia berpindah kan istilahnya dapat teman baru, lingkungan baru, teman baru, akhirnya semakin kesini kan dengan kita berpindah sudah 4 kali ini, jadi dia banyak teman. Dan di sini saya yang mengacungi jempol di sini ini masyarakatnya luar biasa, welcome. Masyarakatnya itu welcome. Jadi kami di sini banyak teman, anak-anak banyak teman, jadi alhamdulillah kami merasa diterima di sini gitu. Oh ternyata ya kan adaptasi nggak perlu lama-lama, ternyata orang asik gitu kan. Oke, kemudian kita bicara pariwisata. Tadi sempat ngobrol sebelum bagaimana beliau ini ditempatkan di rumah dinas. Itu rumahnya lama ya kan. Ya memang ya rumah dinas para pimpinan itu di sini ya pertama kemudian bupati, kemudian Kapolres, dan itu rumahnya dikasih rumah yang unik ya. Bu Ingrid, gimana? Excited atau awal-awalnya di rumah kuno banyak, tapi kemudian setelah masuk ketika kita publish itu tadi ada komen wow, ya. Jadi saya pribadi ini senang sekali foto-foto ya Pak. Jadi memang waktu pertama kali menginjakkan kaki itu yang pertama saya rasakan biar waduh ini saya harus foto di sini karena ini adalah cagar budaya. Kemudian dan alhamdulillah rumah kami ini sudah dalam keadaan bersih, homey ya sudah. Jadi kita nggak perlu yang remeh bagaimana. Dan jadi ternyata memang rumah yang kami tempati ini cocok sekali dengan udara Belitung. Jadi atapnya yang tinggi. Jadi kita kalau ke dalam tanpa AC pun dingin di sana ya. Lantainya dingin, seperti itu ruangannya juga besar ya, besar itu kamar mandi kita kayaknya besar banget ya. Jadi luar biasa itu. Rumah zaman dulu. Jadi heritage lah. Tapi kita senang enjoy tinggal di sana. Apalagi kami sama-sama penikmat kopi ya Pak ya. Jadi sore sambil minum kopi sambil ini wah cocok sekali kalau di kediaman. Ngomong-ngomong soal kopi di Belitung ini memang jamnya, kafe-kafe banyak.
ya kan, apalagi Manggar juga banyak. Nah, Lanut sendiri punya kafe. Punya kafe ya kan, tapi karena saya belum tahu kenapa ya, jangan sungkan gitu. Iya Pak, ini ya. Waduh, ini banyak tentara di sana. Saya mau masuk misalnya. Itu ada. Nah, bagaimana sih? Apakah kafe ini memang apa namanya terbuka untuk umum? Semua saja silakan, ya kan? Terus itu yang mengelola siapa, gitu kan? Nah, itu bisa diceritakan kafe kita itu. Jadi memang kita di seberang markas Lanut itu ada kafe atau kantin ya. Kantin yang memang kita buka. Memang utamanya kita buka untuk kepentingan anggota. Jadi pada saat anggota setelah lelah bekerja, temu butuh makan, butuh minum, bisa ke kantin. Tetapi memang kita membukanya untuk umum, tidak hanya untuk anggota Lanut saja. Dan kita sangat welcome kalau memang ada teman-teman lain dari luar yang mau makan di situ, tidak masalah. Enggak aja mampir ya. Ya, nggak masalah. Kita juga itu pun juga kerjasama sama ada orang luar. Selain ada ibu anggota yang memang buka di situ kan ada 4 kantin itu. Memang ada juga yang kerjasama dengan ibu dari luar. Dan juga salah satunya untuk mengenalkan itu, kalau misalnya saya ada tamu dari luar atau teman-teman dari luar, kita selain daripada di kantor ngobrol jadi aku ya. Saya biasanya ngobrol tuh di kantin atau sambil ngopi. Jadi lebih enjoy lah sambil ngobrolnya. Dan juga sekalian mengenalkan. Dan memang beberapa kali kita mengundang teman-teman luar untuk bergabung ke sana. Terakhir kira-kira 2 bulan yang lalu lah, saya mengajak beberapa rekan dari awak media. Mungkin Pak Gimana tidak hadir ya? Saya tidak hadir karena bisa hadir ke podcast ini dadakan ya, sampai ya siapkan gitu. Kita mengadakan coffee morning dengan teman-teman media. Jadi selain mengenalkan, waktu itu kan saya masih baru ya, jadi mengenalkan diri saya juga pengen kenal dari teman-teman media di sini. Juga waktu itu ada liputan tentang Lanut, ada dari teman-teman media juga mungkin ternyata belum banyak mungkin ya yang tahu masalah Lanut. Jadi waktu itu kita diskusi selain perkenalan saya sebagai warga baru di Belitung ini, juga mengenalkan bahwa kita punya kantin loh, ini silahkan kalau mau kesini. Tidak hanya anggota kami saja, boleh orang-orang dari luar langsung kan ini ya, silakan ambil aja gitu. Betul, silakan. Iya, itu tadi. Yang penting ya bayar. Yang penting gaya ada tadi ya kan. Kecuali kalau di dalam atau bayar. Ya kan, Undang harus bayar. Ada cara-cara tertentu ya kan gitu. Oke. Kita kembali ke tadi bagaimana HUT 75 TNI AU ini adalah bagaimana spirit ya kan, kita mengembangkan spirit. Selain dari itu bagaimana kita juga memeriahkannya dengan berbagai acara ya, walaupun dalam kondisi pandemi mungkin ya dengan berbagai kriteria atau batasan-batasan yang kita lakukan. Apa sih kegiatan lomba-lomba mungkin ya, kemudian mungkin persiapan juga nanti ada latihan gabungan kayak tadi mungkin bisa disampaikan. Sebentar. Ya. Memang hari ini adalah puncak perayaan hari ulang tahun Angkatan Udara ke-75 tanggal 9 April. Namun dalam beberapa waktu belakang, kurang lebih sebulan yang lalu kita sudah ada rangkaian kegiatan. Ya betul. Jadi diawali waktu itu kita melaksanakan kegiatan lomba futsal dan voli, tapi memang untuk internasional kita ya, karena masih pandemi Covid kita tidak melibatkan dari luar, hanya antara anggota saja. Kita sambil bermain, sambil berolahraga bersama, kita melaksanakan kegiatan lomba. Kemudian juga tidak lupa kita melaksanakan ajang sana atau kunjungan ke beberapa ibu-ibu yang suaminya sudah almarhum dan itu pernah dari sini, kita silaturahmi ke mereka. Kemudian ajang sana juga ke kediaman atau ke putra Bapak Haji Abdul Hasan Syarifudin, karena bagaimanapun beliau adalah salah satu tokoh yang menginspirasi nama Lanut. Jadi kemarin kita juga melaksanakan ajang sana ke keluarga beliau. Kemudian selain itu kita juga ada kegiatan ziarah nasional di TMP yang memang rutin kita laksanakan pada saat ada kegiatan ulang tahun. Dan juga 2 minggu yang lalu kita melaksanakan donor darah kerjasama dengan PMI dan juga Ibu Pia mengikuti kegiatan juga kemarin. Kemudian minggu lalu kita baru saja melaksanakan lomba menembak dan lalu
lengkap. Jadi yang pesertanya ternyata tidak hanya dari Belitung saja, kemarin juga banyak dari dari Jakarta. Dan alhamdulillah kemarin ada sekitar 200 lebih peserta yang mengikuti kegiatan lomba kami selama 2 hari, Sabtu Minggu tanggal 3 dan 4 April kemarin. Dan puncaknya adalah pada hari ini, tadi pagi kita melaksanakan upacara perayaan hari ulang tahun TNI AU kita dan dilanjutkan dengan kegiatan syukuran saya dengan anggota dan melibatkan dari ibu pihak juga untuk mengikuti kegiatan syukuran dan doa bersama. Tentunya supaya kita TNI AU tetap jaya, kita semuanya tetap sehat, selamat, dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Ada rencana perihal latihan gabungan itu, Pak. Itu mungkin beberapa ada gambaran di bulan berapa, termasuk turnamen menembak itu akan ada lagi di Gudeng kalau nggak salah ya Pak. Itu bagaimana sejauh ini persiapannya atau koordinasi yang dilakukan, atau memang kira-kira fix, atau memang persiapannya sudah mulai jalan malam? Oke. Memang setelah kegiatan lomba menembak kemarin, kita sudah koordinasi dengan Perbakin Pusat maupun Provinsi. Pada saat bulan Juni nanti rencana ada kegiatan lomba menembak yang panitianya dari Perbakin Pusat. Dan kemarin memang sudah disurvei di tempat kita di Gudeng, di lahan yang kita miliki punya lalut. Rencananya mau dilaksanakan kegiatan lomba menembak. Dan ini mulai kemarin kita sudah melaksanakan survei, sudah persiapan kerjasama dengan Perbakin Pusat maupun Provinsi. Jadi sudah sekarang ini sudah dalam tahap persiapan untuk pelaksanaan kegiatan di bulan Juni tersebut. Kemudian juga latihan jala sakti yang beberapa tahun kemarin pernah dilaksanakan di sini. Ini insya Allah pada tahun ini sesuai arahan dari pimpinan, pada saat bulan Juli nanti kemungkinan akan diadakan di sini lagi. Karena memang kita punya Gudeng ini sebagai AWR atau airway penting ini merupakan tempat untuk latihan penembakan pesawat yang sangat ideal, Representatif ya, representatif, dan beberapa waktu memang sering dilaksanakan di sini karena di sini kan tempatnya yang memang bagus dan juga strategis untuk melaksanakan kegiatan latihan. Insya Allah mudah-mudahan nanti bisa terlaksana pada bulan Juli ke depan. Ya. Program-program seperti itu juga sebenarnya bukan hanya untuk kegiatan hanya sekadar latihan, liburan. Ini sebenarnya juga untuk membangkitkan pariwisata. Bagaimana tidak? Personil yang datang itu namanya latihan gabungan itu banyak ya. Betul. Nah, ya. Jadi dari segala kesatuan itu ikut bisa. Nah, artinya ketika sudah selesai nanti latihan ya jalan-jalan, ya kan? Betul ya. Ya artinya di sini kita juga bagaimana kalau bisa ya kita ada tuan rumah lagi. Walaupun nanti sibuk lah ya, sibuk lah gitu kan, namanya tuan rumah. Ya. Gitu. Tapi memang ya alhamdulillah kalau memang ada kegiatan, kalau dibilang sibuk ya. Tapi alhamdulillah kita menghadapinya sebagai kehormatan dan kegiatan kita karena memang dipilih untuk melaksanakan kegiatan latihan ya suatu kehormatan lah bagi kita. Tapi ya kita akan mendukung semaksimal mungkin yang kita bisa, kita mampu, semaksimal yang dapat kita laksanakan. Selain untuk kegiatan dari Lanut sendiri juga pastinya akan melibatkan stakeholder dari Forkopimda maupun dari Ganda juga masih kita libatkan. Dan juga tentunya itu tadi yang Mas sampaikan, membagikan pariwisata di sini. Karena kalau pengalaman beberapa tahun sebelumnya kegiatan latihan ini kan melibatkan banyak pesawat dan personel yang di sini. Jadi mau nggak mau kan pasti akan ada jalan-jalan ke tempat wisata. Setelah selesai kan. Tapi tentunya di masa yang masih pandemi COVID ini tetap kita laksanakan sesuai dengan protokol kesehatan. Tadi ke Bu Ingrid sekarang, beliau ini ya kan, saya kulik lagi bahwasanya di TK itu juga ikut ngajar. Ketika mungkin penampilannya seperti ini, wah ternyata itu dangdut bukan ibu guru, tapi juga guru musik ya. Gimana Bu? Memang suka ngajar atau memang itu bagian dari tugas kita atau memang nggak perlu seharusnya, tapi karena saya itu suka, ya saya suka pada anak-anak, ya saya ikut mengajar. Itu kalau bisa dikasih sedikit belajar. Iya. Jadi prinsip saya memang dari awal bekerja dengan cinta ya. Jadi
pada saat saya masuk ke TK Angkasa itu melihat anak-anak yang sangat polos, kemudian mereka tertarik. Kemudian saya juga hobi bermain gitar ya. Jadi pada saat kesana itu selalu saya bawa gitar ini, jadi yang nyanyi tik-tik bunyi hujan, lalu kok ada 5, selain memperkenalkan lagu anak-anak ya, karena sekarang anak-anak kan udah lagunya. Ini nah itu anak-anak ternyata sangat antusias sekali, sehingga setiap kali saya ke sana pasti mereka ibu nyanyi. Jadi mungkin kami juga mengajak ibu-ibu semua, mengajak mungkin masyarakat Belitung. Jadi kalau memang ingin ya ini promosi sedikit ya. Ingin mendaftarkan putra-putrinya di TK Angkasa, kami sangat-sangat terbuka karena memang TK Angkasa ini memiliki triabdi ya. Jadi triabdi itu kita triabdi agama, kemudian ilmu pengetahuan dan juga membela bangsa dan negara seperti itu. Oh, ternyata ibu taris ya kan. Nanti bisa kita. Saya penyeimbang saya. Aku gitar kak, ya kan. Bapak nyanyi ya, gitu itu tadi. Berduet jadinya. Oke, kita tiba di penghujung acara ya. Tapi sebelum kita akhiri, kita mau minta closing statement dari Kak Ratna nanti ikut tentang momentum ini, kemudian harapan depan yang dilakukan oleh Langit Ananjur ini apa saja. Silakan Pak dan. Alhamdulillah saya hari ini sangat berhormat dan sangat berterima kasih sekali dapat kesempatan untuk berkunjung dan wawancara di media ini. Jadi selain untuk memperkenalkan apa sih Lanut itu di wilayah Belitung kepada masyarakat, juga saya ikut bangga memiliki Belitung ini di mana banyak tempat-tempat wisata maupun kuliner yang sangat enak dan sangat baik dan bagus. Jadi kita juga bisa enjoy dan merasa nyaman dengan masyarakat yang ada di sini. Ibu? Dari kami sukses terus untuk Pos Belitung. Ya, terima kasih. Demikian tadi dialog ruang kita sore hari ini di momen HUT ke-75 TNI Angkatan Udara. Jaya selalu TNI AU ya. Saya selalu Ya. TNI Angkatan Udara. Saya Daryanto, jurnalis Pos Belitung, pamit undur diri. Ketemu lagi dalam program yang sama di dialog ruang kita. Tetap ikuti terus kami dengan topik-topik yang lain yang akan bervariasi juga. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.